bahwa salah satu yang menonjol dari film ini adalah ungkapan Papua bukan tanah kosong. Itu berkali-kali muncul ya. Artinya apa? Bahwa mereka ingin mengatakan bahwa apa yang telah dilakukan oleh pemerintah, di dalamnya ada TNI dan sebagainya, itu tidak membawa manfaat yang besar bagi masyarakat adat, bagi masyarakat asli Papua ya. Baik, kita lanjutkan di Rakyat Bersuara ke Pak Iskandar. Tadi belum sempat juga, belum kesempatan untuk menjawab. Silakan. Ini keterlibatan TNI di pembangunan Indonesia sebenarnya seperti apa? Oke ya, tadi saya senang ya diskusi ini ya. Kita saling mengisi ya. Yang kurang kita lengkapin tadi seperti Prof sampaikan tadi. Nah, jadi TNI ini saya mau sampaikan nih. Saya jadi keinget waktu saya masih aktif ya. Jadi namanya membangun ini bagi kita udah nggak asing ya. Kita tuh dulu ada namanya AMD. Kita rubah menjadi TMMD, Tentara Manunggal Membangun Desa. Sekarang ini sudah yang ke 100 sekian kali. Nah, apa? Itu ada fisik dan non fisik ya. Saya sampaikan di sini ya. Saya yakin, saya percaya ya, apa yang kita diskusikan ini direkam nih sama Mabes TNI, Mabes AD, ALAU semua ngerekam nih. Jadi mereka besok ini udah nyampe nih di depan Panglima Kepala Staf Angkatan dan Panglima TNI masing-masing apa yang kita bicarakan Karena di sini. ada Pak Stompul bukan? Yep. Karena ada Bang Stompul bukan? Enggak, itu tugas saya dulu soalnya. Apapun yang dibicarakan di media itu kita rekam, kita kasih. Plus minusnya apa? Minusnya kita perbaiki, plusnya kita pertahankan. Nah, ada kita namanya TMMD, itu di mana saja. Ini saya sampaikan. Seperti di Papua, ada TNI di sana tuh. Dia juga membantu kok membangun di sana. Bahkan saya ini Angkatan Laut ya. Kita di luar TMMD ada Angkatan Laut namanya Operasi Baskara Jaya. Oke, itu kita mempunyai floating ship namanya. Apa itu? Di daerah-daerah itu banyak harga sangat mahal. Tadi disampaikan ya, perbedaan harga. Itu kebijakan Kepala Staf Angkatan Laut. Saya ingat sekali tuh zaman Pak Bernard Kensonda itu. Kita muter ke pulau-pulau itu. Kita bawa daging, kita bawa sayur, sampai sekarang masih ada. Jadi kalau TNI tadi aku tidak membantah ya, aku tidak membantah tadi Prof Rai mengatakan bahwa TNI itu kalau bicara pembangunan bagaimana. Aku nggak membantah, bisa atau enggak. Tapi kadang-kadang TNI itu dia punya benak itu A sampai Z dia tahu, cuman dia belum dikembangkan gitu loh. Ini aku sampai pensiun aku juru bicara Mabes TNI dari dulu. Nah, aku bicara tuh gampang aja semua A sampai Z, aku bisa aja mengikuti sebentar udah langsung nyambung. Nah, kembali ke pembangunan tadi ya, ke pembangunan tadi. Jadi bagi TNI saya rasa bisa-bisa aja. Kenapa? Seorang keahlian saya menyampaikan masalah TNI ini bukan perang saja ya. Contoh, pasukan kita yang UNIFIL, memang ada yang korban, is oke. Tapi mereka di sana bukan perang, mereka itu seperti kita, seperti yang saya bilang tadi TMMD, dia di sana itu apa? Fisik dan non fisik. Fisik itu apa? Jembatan yang putus diperbaiki, rumah-rumah diperbaiki semuanya. Yang non fisik apa? Memberi semangat, motivasi lagi kepada mereka agar mereka itu menjadi apa ya? Yang tadinya under pressure jadi baik lagi. Memberi masalah kesehatan, masalah pendidikan. Saya ini cerita, saya makanya ingat Ternate ini. Saya dulu zaman-zaman di kapal nih ya, saya di kapal perang, saya nyandar di sana. Apa? Di sana situasionalnya seperti itu. Saya datang ke sekolah, ngajarin sekolah. Tadi dikatakan jangan sampai diminta. Saya nggak datang ke sekolah itu langsung ngajar nih matematika. Saya nggak pinter-pinter amat sih. Jadi saya belajar yang anak-anak SD aja yang matematika gitu loh ya. Nah, ini yang saya mau sampaikan. Jadi bagi TNI, apakah itu di daerah Papua, apakah di Aceh, di perbatasan, mereka itu ganda perannya. Ya, dia menjaga ini keamanan perbatasan. Nanti ada permintaan atau tidak, dia datang ke sekolah ngajarin. Bahkan untuk operasi Baskara Jaya atau TMMD, kita bukan TNI aja, kita libatkan lintas kementerian ya. Kenapa? Di situ ada kita dengan Kementerian Kesehatan, ada dengan Kementerian Pendidikan. Ya, demikian juga kita operasi kapal itu untuk market floating itu kita dapat kerjasama dengan semua pemerintah daerah. Jadi sebenarnya ini sudah kita kerjakan semuanya. Sehingga kalau menurut saya nanti yang tadi namanya film itu, ya kita juga sebenarnya sudah melakukan itu. Jadi kalau saya lihat tadi mungkin saya tidak perlu berdebat panjang ya, mungkin kalau dikatakan TNI
tidak bisa bicara pembangunan, menurut saya ya kurang tepat juga. Kita bisa semua kok ya. Saya rasa profesor di sini semua, teman-teman saya di sini, saudara-saudara saya di sini, kalau kita bicarakan tentang taktik strategi, saya yakin semua kita belajar semua bisa kok kita ya. Memang mengimplementasinya kan bedanya di situ aja. Kalau kita di tentara, kita belajar taktik strategi, kita implementasikan. Nah, kalau pembangunan kan karena ranahnya tidak ada yang sangat rahasia kan, kalau senjata, bom atau namanya granat itu kan harus benar-benar kita pelajari secara serius. Tapi kalau pembangunan mudah-mudahan Prof. Rai, mudah-mudahan kita juga menurut saya bukan membela TNI ya, saya bukan membela. Kita bisa ditempatkan di mana saya. Oke. Itu yang saya mau sampaikan di sini. Sekali lagi harapan saya mudah-mudahan kita ini semuanya saling isi mengisi lah. Yang baik kita pertahankan, yang kurang kita buat menjadi baik. Demikian, terima kasih Pak. Oke, baik. Saya mau ke Bang Emrus dulu. Sebelum nanti ke Bang Felix. Baik, supaya saya tidak menanggapi tentang TNI perannya dan lain-lain sebagainya ya. Supaya kita kembali ke laptop. Tentang tadi ada tentang paradigma pembangunan. Paradigma apa sih? Jadi kalau secara konseptual bahwa ada paradigma top down dan bottom up. Lalu pertanyaan mana yang terbaik? Kan begitu. Jadi apakah memang selalu bottom up terbaik? Belum tentu. Yang terbaik kombinasi top down dan bottom up. Karena ada kalanya suatu isu-isu tertentu atau inovasi tertentu top down. Kenapa itu kadang-kadang perlu? Karena masyarakat di lokasi tertentu mereka tidak sadar bahwa itu adalah suatu kebutuhannya. Tetapi begitu kita tumbuhkan kesadarannya tentang itu, oh ini yang saya butuhkan selama ini. Jadi oleh karena itu paradigma yang dilakukan di Papua harusnya kombinasi antara top down dan bottom up. Saya tidak tahu pembukaan lahan di sana sekian juta hektar ya, apakah itu top down atau bottom up? Kalau kita telusuri dari sudut film ini, saya tidak yakin bahwa itu bottom up. Tetapi yang terbagus sebenarnya kombinasikanlah antara top down karena ada isu-isu tertentu dan bottom up, itu jauh lebih baik untuk melakukan perubahan sosial dalam konteks pembangunan suatu daerah atau teritorial tertentu. Demikian. Oke, baik. Baik, silakan Bang Felix tadi ingin menyampaikan. Iya, kami menyadari karena Papua itu kan luas, kemudian distribusi penduduk tidak merata, dan memang pelayanan pemerintahan juga kami sadari belum menyentuh juga sampai di segmen sampai grassroots, itu tidak semua, sehingga ada ruang-ruang yang memang kosong, peran dari guru, tenaga kesehatan, kemudian dokter atau mungkin PPL ya, penyuluh pertanian, lapangan, sehingga disinilah ketika ada penugasan baik dari satuan penugasan Satgas ataupun aspek teritorial di lapangan, teman-teman dari TNI, dari polisi yang terdepan berfungsi sebagai pengajar, kemudian sebagai penyuluh pertanian, kemudian pembimbing sosial, kemudian juga aspek kesehatan. Jadi kita bisa melihat dari sisi itu, teman-teman saudara-saudara dari TNI Polri mengisi ruang-ruang yang kosong yang dari pemerintah. Karena target kita besar, teman-teman setanah air, bahwa tingkat kemiskinan kita masih tertinggi se-Indonesia, masih 34. Kemudian IPM kita juga terendah. Satu kabupaten di Indonesia yang paling terendah Kabupaten Duga, itu 34 IPM-nya. Sementara yang kita di tanah air sudah sekitar 80-an ke atas. Jadi memang ada kesenjangan yang begitu tinggi, aspek pendidikan, kesehatan, dan pendapatan dari sisi daya beli. Dan ini menjadi sebuah perjuangan bagi kita semua. Kemudian yang kedua, kita ingin bahwa Papua ini tentu didekati dengan cara yang mungkin juga harus tetap berbeda dengan afirmasi. Dalam konteks yang tadi, Pak Prof senior saya, Pak Prof Effendi, bahwa memang percepatan ini mungkin dimaknai dari sisi ada percepatan dengan terobosan kebijakan yang lebih afirmatif, atau sebetulnya penambahan energi untuk mencapai tadi ada target yang besar sebetulnya di dalam RPJM, dari 34% tingkat kemiskinan harus menjadi sekitar 19%. Berarti kan ada sebuah perubahan, ada langkah-langkah percepatan apa saja ini, misalnya pelayanan kesehatan, kemudian pergerakan ekonomi, kemudian menempatkan misalnya MBG tidak hanya sekedar pemberian makan untuk anak sekolah atau balita, tapi kita melihat makanan bergizi
makanan MBG ini menjadi sebuah gerakan ekonomi lokal. Seminggu lalu kami keliling, ada 4 SPPG di 2 di Papua Pegunungan, 1 di Papua Tengah di Timika, dan 1 di Jayapura. Bisa melihat itu anak-anak 47 anak petugas di MBG rata-rata hampir 45 anak-anak asli Papua. Berarti persoalan 1 SPPG bisa membuka lapangan kerja sekitar 45 anak-anak Papua. Kemudian perputaran pembelian 1 MBG misalnya membuka untuk 2.500-an penerima manfaat anak-anak sekolah, kebutuhan sayur bisa 330 kilogram dalam sehari. Buah semangka saja 1 SPPG bisa membutuhkan 130 buah semangka. Itu sebagai contoh bahwa kita melihat ini menjadi sebuah pergerakan ekonomi. Tadi kalau jika pendekatan Presiden Prabowo sebenarnya mendekatkan pasar off taker ke tingkat paling bawah. Ketika sistem logistik nasional yang masih mahal antara Jakarta dan Papua misalnya yang begitu mahal, atau Surabaya ke Papua, tapi kemudian ada kebijakan negara untuk mendekatkan pasar off taker ke tingkat yang paling akar rumput. Itu sebenarnya cara berpandang, saya pikir menjadi cara pandang Pak Presiden Prabowo untuk melihat Papua ketika menerobos berbagai sistem logistik yang mahal, investasi yang sulit jika mengharapkan investasi besar untuk menyerap off taker, tapi kemudian investasi skala-skala mikro yang bisa menyentuh akar rumput di tingkat bawah. Sebenarnya itu aspek popularity policy yang sebenarnya didesain oleh Bapak Presiden Prabowo. Oke, baik. Bang Rey, dari Anda closing statement mungkin disampaikan oleh Bang Felix tadi. Keterlibatan TNI Polri tadi sebutkan perlu ternyata Bang. Kemudian juga, ya silakan. Saya kira saya sudah berkali-kali tadi menyatakan bukan tidak boleh, tetapi Anda harus atur dengan ketat. Yang itu harus diatur dalam operasi militer selain perang. Nah aturannya itu yang sampai sekarang menurut saya ditunggu banyak orang. Baik. Sejauh apa sehingga tidak tiba-tiba muncul sendiri, sehingga tidak merasa TNI punya tafsiran sendiri langsung eksekusi sendiri. Kalau mau sosialisasi, ya sosialisasi pembangunan itu wilayahnya Pemda, bukan TNI gitu. Nah itu satu. Nah jadi konsep ini yang perlu menurut saya kita tekankan dulu, sehingga kita tidak menjadikan tingkat kesuksesan justru tidak di tugas dan kewenangan pokoknya gitu. TNI itu dianggap sukses karena apa ya? Karena mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia kan. Polisi itu dianggap sukses karena tingkat keamanan makin meninggi. Kan itu ukurannya. Politisi dianggap sukses ya karena mampu mendistribusikan kesejahteraan. Nah, ya ada ukuran-ukurannya. Jangan diminta politisi itu membuat ukuran yang seolah-olah bukan di luar kewenangan dirinya. Lalu kita glorifikasi bahwa itu adalah tingkat kesuksesan. Ya kalau udah begitu ya saya memakai istilah TNI itu. Ini nggak disiplin nih namanya. Disiplin itu ya harus sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Kalau tadi Bang Sitompul mengatakan perlu saling mengisi. Loh, bagaimana lagi saling mengisi kalau banyak pekerjaan yang dikerjakan oleh sipil sekarang TNI. Gitu loh kira-kira tuh. Nah oleh karena itu mengisi itu kalau kita semua setia dan disiplin pada profesinya masing-masing. Yang kurang di sana apa, yang kurang di sini apa, baru kita isi secara bersama-sama. Tadi tidak masuk gitu. Nah itu yang saya mau katakan tuh, jangan-jangan pikiran yang kayak begini juga, mohon maaf ya, tidak terpikirkan oleh Pak Prabowo. Nah Pak Prabowo itu hanya berpikir soal efektivitas. Ini TNI kelihatan nggak ada kerjaannya nih, ayo deh amankan pilkada, coba Anda bayangkan. Di zaman Pak Jokowi itu TNI ikut mengamankan pilkada loh. Dan gitu ya, ikut dan seterusnya gitu. Enggak, TNI itu kerja 24 jam. Enggak ada hentinya tuh. Kapan kerjanya itu? Ya mencermati jangan sampai ada sedikit pun dari wilayah Republik Indonesia ini yang berpindah patok perbatasannya. Itu pekerjaan TNI loh. Jadi dia ketika kita tidur nyenyak semua, TNI itu tetap berjaga untuk memastikan tidak ada sejengkal pun dari wilayah Republik Indonesia ini yang berpindah ke negara lain. Tidak ada. Anda bisa bayang, berat nggak itu? Ya berat. Oleh karena itu jangan tarik lagi ngurusin MBG gitu loh. Baik. Lagi tarik Terakhir dari Bang Iwan, silakan Bang. Nah, itu maksud saya itu. Nah, yang lain yang saya mau katakan begini. Kepada Bung Pelik tadi ya soal pembangunanisme ini gitu.
saya kan tadi mengatakan bahwa persoalan yang digambarkan oleh Pesta Babi itu ya sebagai karya jurnalistik nggak mungkin dia juga secara holistik mengungkapnya. Ada segmen-segmen yang harus diungkap oleh dia secara kuat gitu. Tapi itu sebetulnya persoalan yang timbul di banyak tempat di seluruh Indonesia. Itu maksud saya. Tidak hanya Papua saja? Tidak hanya Papua. Di mana di daerah-daerah yang terjadi eksplorasi sumber daya alamnya, masyarakat masyarakatnya terpinggirkan. Saya mau tanya misalnya Bung Felix, dari sekian banyak daerah-daerah kita yang dieksplorasi sumber daya alamnya, itu emas, batu bara, minyak bumi, termasuk sawit. Tolong sebutkan mana daerah yang berkembang dan sejahtera berdasarkan eksplorasi itu. Hampir sulit kita sebutkan gitu. Yang ada adalah banyak korban manusia dan kemanusiaan dari peristiwa-peristiwa itu. Lalu siapa yang diuntungkan? Itu pertanyaan yang sampai hari ini kita belum bisa jawab. Padahal eksplorasi itu sudah kita lakukan sejak dari zaman 60 tahun yang lalu di era Pak Harto. Pertanyaannya, 60 tahun kita melakukan proses pembangunan melalui eksplorasi sumber daya alam itu, apa yang didapatkan bangsa ini? Oke, baik. Kita tangkap poinnya. Terima kasih. Jangan dulu tangkap dulu. Karena ini nanti kita bang. Intinya apa, persoalan pentingnya, sehingga kata-kata pembangunan itu nggak selalu diucapkan dengan indah oleh pejabat negara, tapi kita rakyat biasa ini nggak mendapatkannya. Kan saya dan Bang Tompul juga mungkin Bung Gombing nggak perlu datang jauh-jauh dari Sumatera ke Jakarta ini. Salah satu faktornya karena di Sumatera itu kita nggak mendapatkan pendidikan yang bagus. Jadi kita pindah ke Jakarta untuk mendapatkannya. Jadi pemerataan itu belum ada di zaman Orde Baru. Padahal eksplorasi sumber daya alam luar biasa besar sekali. Mengapa pendidikan yang bagus seperti yang kita alami, kalau sekarang bagus lah ya, tidak pernah kita alami di era kita? Kan itu problem. Itu menurut saya. Nah kalau tadi misalnya, salah satu pesan penting dari Pak Prabowo ini adalah memberantas yang disebut dengan mafia di hutan dan sebagainya. Film ini jadi penting. Penting apa? Penting mengingatkan bahwa praktek itu setidaknya di lapangan masih terjadi. Sehingga dengan begitu mestinya pemerintah menghargai film ini dan menjadikan rujukan untuk betul-betul memberantas apa yang disebut dengan mafia lingkungan, perusakan lingkungan, entah itu di Papua, entah itu di Kalimantan, entah itu di Sulawesi, entah itu di Jawa, dan juga entah itu di NTT, ya, di Maluku, dan termasuk di Sumatera. Kita harus jaga lingkungan kita, harus jaga alam kita, karena ini semua pinjaman dari generasi kita yang harus kita kembalikan secara utuh kepada anak cucu kita di masa mendatang. Oke, sudah bisa ditangkap ya Pak ya? Silakan Bang Iwan, tanggapan Anda. Oke, salam hormat untuk Papua ya. Selamat malam. Kami rakyat Indonesia tentu cinta, kami sayang dan kami peduli Papua ya. Dan kami yakin Papua ke depan akan maju sama dengan provinsi yang lain. Intinya untuk saudara-saudara yang di Papua saya berpesan jaga kondusivitas, jangan mudah dihasut dan yakinlah bersama Prabowo Papua akan menjadi lebih maju. Terima kasih dan selamat malam. Oke baik, terakhir mungkin dari Prof. Musda silakan apa yang disampaikan, mungkin salah satunya pesan dari film ini juga. Iya, terima kasih bahwa salah satu yang menonjol dari film ini adalah ungkapan Papua bukan tanah kosong. Itu berkali-kali muncul ya. Artinya apa? Bahwa mereka ingin mengatakan bahwa apa yang telah dilakukan oleh pemerintah, di dalamnya ada TNI dan sebagainya, itu tidak membawa manfaat yang besar bagi masyarakat adat, bagi masyarakat asli Papua ya. Karena itu saya ingin kembali lagi kepada paradigma pembangunan kita. Ini dari awal saya sudah bicara, kita harus mengubah pendekatan terhadap Papua yang biasanya ini kita selalu menggunakan pendekatan politik dan keamanan. Nah sekarang kita harus mengubah ya pendekatan itu dengan pendekatan keadilan. Jadi benar-benar jangan melihat Papua itu sebagai objek, tapi gunakanlah atau jadikanlah mereka itu sebagai subjek pembangunan, diikutsertakan mulai dari awal ya, dari perencanaan, pelaksanaan dan sampai kepada evaluasi. Yang kedua adalah pendekatan tadi keadilan, kemanusiaan ya, dan juga kebangsaan, karena mereka bukan anak tiri ya. Karena itu mari memperlakukan mereka itu sebagai warga Indonesia yang
harus juga diperhatikan ya kesejahteraannya. Karena terus terangnya saya kalau ke Papua itu kita sudah 6 dekade untuk pembangunan Papua. Tapi sedih ya bagaimana puskesmas mereka ya di daerah-daerah, terutama di daerah pegunungan, bisa nggak terpikirkan oleh kita semua ke depan. Mereka yang ada di pesisir ada semacam perahu ambulans untuk mempercepat itu. Jadi yang dipercepat itu pelayanannya loh Pak ya, bukan demonstrasinya. Jadi bukan pembabatan pohonnya yang dipercepat, tapi pelayanan kesehatan. Karena saya melihat bagaimana angka-angka kematian ibu melahirkan ya di daerah-daerah pegunungan itu kalau di Papua itu bisa lebih dari 1.000 loh. Kalau secara nasional di Indonesia mungkin hanya 300-an, 300 per 100.000 kayak kelahiran hidup. Karena itu hak kesehatan reproduksi untuk masyarakat Papua ini betul-betul angka merah sekali. Karena itu bagaimana nih ke depan ya hal-hal yang seperti itu dipertimbangkan. Karena terus terang saja saya melihat bahwa ada kepincangan yang sangat, ketidakadilan yang sangat akut ya di dalam pembangunan masyarakat Papua. Sementara kita menggali emasnya, menggali tambangnya, menggali hutan-hutannya. Jadi nggak adil menurut saya. Karena itu ke depan saya pikir sekali lagi saya ingin berkata kepada kita semua bagaimana kita harus mengubah paradigma pembangunan sehingga betul-betul masyarakat Papua merasakan apa yang dirasakan oleh kita semua sebagai warga bangsa. Terima kasih. Baik, tepuk tangan untuk Prof. Musa. Terakhir untuk Prof. Effendi sedikit saja pesannya, pesan disampaikan dari film ini dan juga pembubaran yang terjadi. Iya, sedikit sekali saya mau menyampaikan salam cinta buat Papua, buat pembuat film ini, buat teman-teman yang lagi memperingati reformasi yang sedang ditawan juga di Palestina. Kembali pesan utamanya adalah menurut saya tadi paradigma, mental window sebetulnya. Pendekatan kita terhadap apa yang sedang kita lakukan. Jadi nggak bisa menurut saya lebih cepat. Bahkan kita bisa berbeda dalam mental window tersebut. Misalnya menurut saya TNI boleh bercerita tentang pembangunan dalam konteks filosofisnya, pertahanan dalam konteks filosofisnya. Tapi yang disebut dengan mental window itu adalah bagaimana kita semua termasuk masyarakat adat di sana duduk bersama gitu ya. Lalu pada bagian tertentu mereka mengatakan di bagian ini TNI boleh masuk misalnya gitu ya, dengan kesepakatan bersama dalam konteks yang tidak melanggar tentunya perundangan yang ada. Saya mau menutup dengan sebuah ini ya, komunikolog pertama di Indonesia itu Prof. Alwi Dahlan almarhum ya. Dia bercerita begini, pada suatu saat dia menghadiri sebuah pameran lukisan. Lalu dia melihat lukisan-lukisan yang ada, ditanyakan sama orang kan, wartawan, menurut Prof. Alwi Dahlan, kira-kira apa makna lukisan ini? Lalu dia bingung, kurang lebih ya, waktu itu Anda tahu ya, zaman Orde Baru kan, dia harus menjawab, saya rasa ini maknanya pembangunan katanya. Dia kan waktu zaman Orde Baru apa saja dijawab pembangunan. Terus panitianya akhirnya bisik-bisik dan segera merubah, ternyata lukisan itu terbalik. Jadi bukan itu harusnya, lukisan itu terbalik dan judul lukisan itu adalah kerusakan lingkungan. Jadi coba Anda bayangin, ini fakta betul yang dijelaskan di dalam kelas oleh Prof. Alwi Dahlan, komunikolog pertama di Indonesia. Bahwa jangan secepatnya menyebut pembangunan, padahal pada saat yang sama kita sedang melanggar environmental ethics. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Baik, berikan tepuk tangan untuk seluruh narasumber yang sudah hadir pada malam hari ini di Rakyat Bersuara. Pemirsa, seni menjadi ruang ekspresi, juga literasi kadang lembut seperti puisi, kadang keras seperti palu yang mengetuk nurani. Di negeri demokrasi konstitusi berdiri melindungi ekspresi. Saya Aya Nufus, sampai jumpa di Rakyat Bersuara selanjutnya. Selamat malam.